Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya binna nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Mubarak yang diberkati Allah, sesuai dengan janji saya, malam ini akan saya sampaikan kisah perjalanan dakwah Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nama Ibrahim, nama yang sangat viral di berbagai kitab suci. Di dalam kitab Tanah, kitabnya orang-orang Yahudi, dikenal dengan nama Abraham, yang artinya Bapa manusia. Di dalam Quran sendiri disebut sebanyak 69 kali. Jadi kalau tiap orang Islam khatam sekali membaca Quran, otomatis menyebut nama Ibrahim 69 kali. Itu kalau khatam satu kali. Padahal banyak orang Islam yang khatam berkali-kali. Itu kalau setiap orang Islam. Bagaimana kalau seluruh Muslim sedunia khatam Quran? Tentu ratusan juta kali sudah menyebut nama Ibrahim. Belum ketika sholat, saat tasyahud, namanya disebut 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali. Jadi kalau sehari kita sholat 5 kali, berarti 20 kali. Itu baru wajib, belum sunahnya. Bagaimana kalau seluruh Muslim sedunia? Tentu sudah ratusan miliar kali menyebut nama Nabi Ibrahim yang sangat viral. Nabi Muhammad SAW sendiri juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah kakekku yang terbaik dari seluruh kakek-kakekku. Dan Ibrahim sendiri berasal dari kata ib dan rohim. Ib itu dari kata abi, artinya bapak, rohim kasih sayang. Memang orangnya penuh dengan kasih sayang. Maka Ibrahim bergelar Al-Halim, orang yang sabar, penyantun, tidak mudah membalas, tidak suka balas dendam, mudah menerima. Al-Halim itu gelar Nabi Ibrahim. Selain juga bergelar Khalilullah, kekasih Allah, teman dekatnya Allah. Nabi Ibrahim juga bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nanti dari 2 anaknya Ismail dan Ishak menurunkan banyak-banyak nabi. Dari golongan Israel juga banyak. Maka dikenal sebagai Abul Anbiya. Nah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim lahir tepat pada hari di mana Namrud dinobatkan sebagai raja. Jadi setelah ayahnya meninggal, Namrud berusia 30 tahun dinobatkan menjadi raja. Dan yang cukup menghebohkan dunia, hari itu juga Namrud mengangkat dirinya jadi Tuhan. Luar biasa ini. Sangat menggembarkan dunia ketika itu. Di usia 30 tahun, selain mengangkat dirinya jadi raja, dinobatkan jadi raja, juga menobatkan dirinya menjadi Tuhan. Ini yang pertama kali Tuhan ada ini. Luar biasa ini. Nah di saat itulah maka tradisi Namrud ya seperti Tuhan. Setiap pagi setelah mandi duduk di singgasana, minum teh, minum kopi, ya seperti kita ya. Cuma bedanya Namrud minumnya di kursi singgasana, kita minumnya di angkringan. Begitu tirai dibuka, semua rakyatnya menyembah. Tidak ada yang memanggil raja, semuanya memanggil Tuhan.
Kata Namrud, barang siapa memanggil aku Tuhan, apa yang diminta akan aku beri. Minta rumah, kasih rumah, onta, kasih onta, kuda, kasih kuda. Jadi kalau cuma sepeda kecil itu, kayak kekayaan Namrud 6/6 kekayaan dunia ketika itu. Tapi tidak berlangsung lama. Setelah itu kembali seperti semula. Digambarkan dalam hadis kekuasaan Namrud seperti singa. Saudara tahu singa? Di hutan manapun yang jadi raja pasti singa. Yang mestinya harus melindungi rakyatnya malah dimakan. Jadi hadiah-hadiah tadi itu hanya PHP saja. Setelah itu nggak ada. Harga-harga dinaikkan, minyak goreng langka. Kalau sekarang, ini cerita dulu ini. BPJS naik, semacam-macam itu. Jadi rakyat cuma di PHP itu. Kemudian menteri-menterinya seperti serigala, jadi banyak berpura-pura. Penegak hukumnya seperti kalkilab, seperti anjing. Anjing akan menggonggong kepada siapa saja yang tidak membawa makanan. Jadi banyak suap ketika itu. Rakyatnya, umatnya seperti bebek, jadi digiring kemana nurut. Ini dulu zaman Namrud seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini Ibrahim dilahirkan. Nah, saking capeknya Namrud menobatkan dirinya jadi raja, jadi Tuhan, kemudian tertidur dan dalam tidurnya bermimpi ada anak laki-laki menghancurkan istana, merobohkan singgasananya, menggoyangkan kekuasaannya, sampai terbangun karena kaget. Semua dukun negara dikumpulkan, minta tafsirannya artinya apa. Tidak ada yang bisa. Hanya satu yang mendekati kebenaran, disampaikan kepada raja, kalau nanti akan ada anak laki-laki yang menghancurkan kerajaannya, menggoyangkan kursi singgasananya. Maka malam itu langsung sweeping. Pengawal-pengawal raja dikerahkan, menyisir seluruh daerah kota sampai pedesaan. Siapa yang malam itu melahirkan anak laki-laki, sikat habis dibunuh. Nah, melesetnya ternyata Ibrahim sudah lahir, dikiranya belum. Maka malam itu juga ketika raja menginstruksikan, kebetulan ada bapaknya Ibrahim, namanya Azar. Kalau bahasa Ibraninya Terah. Langsung pulang memberitahukan kepada istrinya. Nah, terjadilah konflik batin antara kecintaan kepada anaknya dan taat kepada raja. Milih yang mana? Ternyata mengambil jalan membawa Ibrahim ke dalam hutan dan disembunyikan di dalam gua. Ya, jadi diselamatkan dengan harapan selamat ya syukur, mati yang sudah. Toh kalau di kerajaan juga nanti mati. Tapi Allah berkehendak lain. Dari situlah Allah menunjukkan kemukjizatan Nabi Ibrahim yang pertama. Dari jari jemarinya keluar madunya. Maka setiap harinya ketika masih kecil, masih bayi, Ibrahim selalu menghisap madu. Kita kalau mau beli madu mana-mana, botol larang. Ibrahim sudah kecil sudah menghisap madu. Awal-awal bapaknya sering menengok, lama-lama juga kewalahan karena yang ditanya Ibrahim ketika kecil pertanyaannya cukup merepotkan. Ya ayahku, siapa yang menciptakan aku? Jawabannya, yang menciptakan kamu ya ayah ibumu. Ibrahim tanya lagi, siapa yang menciptakan ayah ibu? Ya kakek nenekmu. Siapa yang menciptakan kakek nenek? Ya bapak ibunya kakek nenek. Siapa yang menciptakan? Terus begitu, kewalahan. Lama-lama bapaknya yang marah, kamu nggak usah udah, anak-anak yang nggak pada nanya gitu. Terus nggak mau nengok lagi. Akhirnya Ibrahim belajar secara mandiri, belajar teologi, mencari ketuhanan. Pertama yang dilihat bintang-bintang, lalu mengambil kesimpulan, inilah Tuhanku yang begitu banyak, hidup gelap-kelip. Tapi begitu muncul rembulan, berubah lagi hipotesisnya. Wah, ini Tuhanku yang lebih besar, bukan tadi yang banyak. Kalau banyak nanti bingung Tuhannya itu. Tapi begitu siang muncul matahari, berubah lagi. Nah, ini Tuhanku yang lebih besar, yang lebih terang daripada yang kemarin. Itu dilakukan terus-menerus selama 40 tahun Bapak Ibu.
belajar teologi secara mandiri tidak tanggung-tanggung 40 tahun. Maka kita yang belajar agama baru berapa tahun saja, nggak usah gaya lah ya. Kita TK cuma 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 atau 14 tahun, tambah S1 berapa? 4 tahun lah, S2, S3, nggak sampai 40 tahun. Itu saja cuma berapa jam belajar agama. Apalagi sekarang daring, nggak ada jaminan. Maka nggak usah gaya lah. Sama Ibrahim nggak ada apa-apanya itu. Nah, genap setelah usia 40 tahun, Allah mengangkat jadi nabi. Mulailah tugas pertama Nabi Ibrahim. Apa? Berdakwah kepada menghadapi penguasa yang lalim, yang bernama Namrud, yang punya nama kecil Nimron. Itu sasaran pertama. Maka mulai keluar dari hutan, dan tempat yang dituju pertama adalah kerajaannya Namrud. Sampai di kerajaan, tempat yang pertama dituju adalah tempat peribadatan Namrud. Masuk, dilihat oleh Ibrahim ada 300 berhala kecil-kecil ya. Yang besar 2, patungnya Namrud sendiri dan patungnya Tuhannya Namrud. Padahal Namrud juga Tuhan gitu. Nah, Ibrahim dengan lincahnya berlompat-lompat dari patung yang satu ke patung yang lain, sembari mengatakan kepada patung, "Hei patung, banyak juga makanan di sini. Makanlah hei patung." Ya tentu saja nggak ada yang makan namanya patung. Kata Ibrahim, "Kalau kamu tidak makan, akan aku lempar kamu semua." Ya nggak jawab namanya patung. Ternyata betul. Ibrahim dengan kampaknya patung-patung yang kecil dipatah-patahkan, ada yang patah kepalanya, tangannya, kakinya. Semua orang menyaksikan karena kebetulan sedang ada acara persembahan, dan nggak ada yang berani melarang, nggak ada yang berani menegur, cuma melongo saja. Wah, ini berani sekali ada pemuda ini. Akhirnya dilaporkan kepada raja dan ditangkaplah Ibrahim. Sidang dibuka secara umum, semua orang menyaksikan. Nah hadirin, secara jujur sebenarnya di dalam sidang ini Namrud kalah ya. Karena ketika Namrud berkata, "Ya Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung ini?" Ibrahim menjawab, "Tanyakan saja pada patung yang besar." Kata Namrud, "Bagaimana mungkin patung akan menjawab?" Kata Ibrahim, "Kalau memang patung tidak bisa menjawab, kenapa kamu sembah? Apalagi yang membuat ayahku, kenapa tidak menyembah ayahku sekalian?" Kalah itu Namrud. Tapi karena gengsi kekuasaannya, maka yang ada hanya membentak saja. "Diam kamu, subversif kamu." Tangkap, masuk penjara. Sementara Ibrahim di penjara, Namrud memikirkan kira-kira hukuman apa yang pantas ketika itu. Maka esok hari diputuskan hukuman yang pantas, yang terberat ketika itu tiada lain adalah dibakar hidup-hidup. Maka dengan dana yang disediakan oleh raja, dibuatlah api yang sangat tinggi. Ahli sejarah memprediksikan tingginya api sekitar 30 meter. Tetapi Ibrahim tidak dilemparkan begitu saja, dilontarkan dengan ketapel besar sehingga terbang sejauh ratusan meter, kemudian baru jatuh ke kobaran api. Dalam kondisi yang genting seperti ini, malaikat Jibril menawarkan jasa. Tapi kata Ibrahim, "Wahai malaikat Jibril, aku hanya butuh pertolongan dari Allah." Maka Nabi Ibrahim selama di dalam api hanya menyebut nasrum minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nasrum minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini dzikirnya Nabi Ibrahim yang sangat masyhur. Silakan boleh diamalkan ketika kita sedang dalam kesusahan. Allah pun berfirman kepada api, "Ya naru kuli bardan wa salaman Ibrahim." Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, ayat ini sekarang Bapak Ibu sedang diamalkan oleh pemuda-pemuda Bantul. Katanya kalau mengamalkan ayat ini dibakar tidak mempan. Mau coba? Nggak apa-apa, nanti pulang ya. Duduk di atas kompor baca ayat ini. Insya Allah angus. Ini mukjizat dicoba. 3 hari Bapak Ibu, Ibrahim dalam kobaran api.
Allah juga mengirimkan makhluk-makhluknya, bangsa serangga, binatang-binatang kecil untuk ikut mematikan apinya. Hanya satu yang justru akan menghidupkan apinya. Saya kira kita tahu semua binatang apa itu? Cecak, ya. Makanya Nabi memberikan sunnah kepada kita untuk membunuh cecak. Nggak usah nanya alasannya apa, yang penting sunnah itu harus ditaati. Tapi syaratnya harus langsung mati. Nggak boleh dimutilasi, kakinya dulu, buntutnya dulu, kepalanya dulu, apalagi itu mainan, nggak boleh, harus langsung mati. Itu syarat dan cara membunuh cecak. Bapak Ibu, kalau dihitung mundur, pembakaran Nabi Ibrahim ini terjadi tanggal 30 Desember, 31 Desember, 1 Januari. Jadi puncaknya perayaan tahun baru ketika itu. Namrud kan penganut agama Majusi, agama yang menyembah api dan sejenisnya. Sambil menyaksikan Ibrahim dibakar, sekaligus merayakan pergantian tahun baru. Saya kira sudah tahu maksud saya, nggih? Jadi kalau kita ikut-ikutan merayakan tahun baru yang kita tidak tahu sejarahnya, sebenarnya sedang merayakan gegap gempitanya kerajaan Namrud, sekaligus menyaksikan penderitaan Ibrahim di dalam kobaran api. Nabi sangat melarang kita untuk melakukan tasabuh. Tasabuh adalah melakukan praktek-praktek agama lain. Jadi kalau kita menirunya, sama saja menjadi pengikut agama mereka. Maka di malam itu, di malam perayaan tahun baru, seringkali umat Islam sekaligus menjadi penganut agama lain, agama Majusi yang menyembah api, yang juga dilakukan oleh sekolah-sekolah yang biasanya ketika upacara api unggun pramuka itu juga penganut agama Majusi. Ada yang trompet, penganut agama Yahudi. Jadi kadang orang Islam malam itu sebagai penganut tiga agama itu, Islam KTP-nya, kemudian main mercon, kembang api, merayakan tahun baru, penganut agama Majusi, beli trompet, toet, penganut agama Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu sejarahnya, diharapkan tidak mengikuti lagi. Kalau mau. Nah, di hari terakhir Bapak Ibu, dengan harapan Ibrahim hangus, disaksikan seluruh rakyat Namrud, setelah api padam, ternyata gerak-gerak, ternyata masih hidup Ibrahim, bahkan segar bugar. Dalam riwayat lain digambarkan seperti kehujanan, jadi malah basah kuyup ini. Api padam, apa kata Ibrahim? Ya Namrud, sekarang giliranku. Oh, gantian ini. Tapi Allah tidak membutuhkan pasukan banyak. Allah tidak perlu menurunkan musibah banjir, petir, tidak perlu. Allah cukup mengirimkan seekor lalat kecil yang masuk ke dalam hidungnya Namrud. Masuk hidung berputar-putar selama 1 hari. Maka yang dilakukan Namrud hanya garuk-garuk saja, garuk-garuk tangan, garuk-garuk kaki, garuk-garuk wajah 1 hari. Sampai rakyatnya bingung, ini Tuhan kok garuk-garuk, ada apa ini? Tuhan garuk-garuk. Hari kedua lalatnya belum keluar, mulai mencakar-cakar Namrud, cakar-cakar tangannya, kaki, wajah dicakar-cakar semua, jadi berdarah itu hari kedua. Rakyatnya tambah bingung lagi, Tuhan kenapa ini kok cakar-cakar sendiri ini? Tuhan padahal itu ya. Dan hari ketiga selesailah sudah aktivitas garuk-garuknya, karena dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya, dari telinganya semua keluar darahnya dan Namrud jatuh terkapar. Semua rakyat menyaksikan dari hidungnya keluar lalatnya. Sehingga rakyat memberikan kesimpulan, ternyata Tuhan kita mati hanya oleh seekor lalat. Subhanallah. Untuk menumbangkan orang yang lalim, Allah tidak perlu dengan banyak pasukan, cukup dengan seekor lalat jatuh. Kedoliman dari Namrud. Dan ini pelajaran buat kita. Namrud yang begitu sombong, kekayaannya 1/6 belahan dunia, jatuh hanya dengan seekor lalat. Apalagi kita, hanya manusia biasa, mungkin hanya kepala sekolah, mungkin hanya takmir masjid. Enggak usah sombong lah ya. Kita pun sekarang sedang dikirim oleh makhluk yang kecil, makhluk yang tidak kelihatan, yang namanya virus.
Maka nggak perlu sombong lah ya. Kita tetap ikhtiar, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, tetap diberi imun yang kuat. Tapi dengan imun yang kuat, kita juga harus mengimbanginya dengan iman yang kuat. Nah, insya Allah kalau Ramadan kita tuntas, sukses, iman kita tambah kuat. Iman kita tambah kuat, imun kita juga tambah kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kisah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim bagian pertama. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sambung di bagian kedua, yaitu Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Palestina atau Filistin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام